Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah salat maghrib Masjid Nurul Huda yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmat-Nya yang sangat banyak kepada kita, nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat kesempatan hidup, nikmat bisa hadir ke masjid ini walaupun tadi dalam kondisi hujan. Alhamdulillah kita tetap ditolong oleh Allah sehingga kita tetap istiqomah hadir ke masjid ini. Semoga Allah terus menolong kita agar kita menjadi hamba-Nya yang istiqomah taat kepadanya hingga kelak kita dicabut nyawa. Semoga dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, insyaallah beberapa hari lagi kita akan menghadapi atau memilih presiden dan juga wakil-wakil kita di DPR pusat, di DPR 1, di DPR 2 ya. Maka dalam momentum ini mari kita ingat kembali di Al-Quran ada surat Ali Imran ayat 26. Ayat ini kemarin waktu debat itu dibaca oleh salah satu pilpres. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Katakanlah Muhammad, karena Muhammad itu sekarang sudah wafat, berarti ayat ini kita yang disuruh menyampaikan kepada orang-orang ya. Kita disuruh menyampaikan oleh Allah kepada orang-orang. Wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki. Lanjutan ayatnya, wa tanzi'ul mulka mimman tasya, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasya, Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki. Wa tudhillu man tasya, Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Biyadikal khair, di tangan Engkau lah segala kebajikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, sungguh Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ibu bapak saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, di ayat ini dimulai dengan kata perintah ya. Kata perintah dari Allah, sebuah perintah, dan kita disuruh berdoa oleh Allah. Itu menunjukkan apa? Bahwa masalah kepemimpinan itu merupakan hak mutlaknya Allah ya. Hak mutlaknya Allah. Itu menunjukkan apa? Bahwa manusia itu sangat lemah ya, di dalam menentukan pemimpin itu. Lemah di hadapan Allah, Sang Maha Pencipta. Maka di dalam memilih pemimpin itu kita harus memasrahkan sepenuhnya kepada Allah. Memang kita harus berusaha. Usaha kita adalah bagaimana menimbang-nimbang di antara calon-calon yang ada itu,
siapa yang menurut kita paling berkualitas. Lalu kita disuruh berdoa oleh Allah. Setelah itu disuruh berdoa oleh Allah. Dan atas kuasa Allah, maka Allah akan memberikan kekuasaan itu kepada siapa saja yang Allah sukai. Di lanjutan ayat tadi, Allah kan menjawab dengan tegas sekali bahwa hanya Allah pemilik kekuasaan tertinggi dan paling mutlak, ya. Jadi hanya Allah. Lalu terserah Allah akan memberikan kekuasaan itu kepada siapa saja atau mencabutnya dari siapa saja. Itu terserah Allah. Kalau sekarang ini misalnya ada yang ingin berkuasa, itu hanya usaha sebagai manusia, ya. Nanti yang menentukan semuanya itu adalah Allah semata. Menurut ayat ini, ya, ini harus kita yakini, karena ini kalimatnya Allah yang diabadikan di Al-Quran tadi. Surat nanti bisa dibaca lagi dan dibaca terjemahnya, lalu dibaca tafsirnya. Surat Ali Imran ayat 26. Surat Ali Imran ayat 26. Dan Allah memuliakan siapa saja dan menghinakan siapa saja. Bisa jadi orang yang sedang berkuasa itu sedang dihina oleh Allah, ya. Karena apa? Karena sesungguhnya orang itu tidak punya kemampuan untuk berkuasa, tapi dia diberikan kekuasaan oleh Allah untuk menunjukkan kepada semua manusia bahwa orang ini sebetulnya tidak mampu, gitu. Tidak mampu. Dan sebetulnya kalau berpikir, kalau dia pakai hati nurani, sebetulnya dia harus malu, gitu. Harus malu, karena sedang dipermalukan oleh Allah sebenarnya, seperti itu. Bahkan di penutup ayat tadi Allah menutup dengan tegas bahwa sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Jadi tidak hanya kepemimpinan, tapi apa saja, ya, itu semuanya atas kuasanya Allah. Oleh karena itu, ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, untuk urusan memilih pemimpin, sekali lagi untuk urusan memilih pemimpin, mari kita berusaha semaksimal mungkin menggunakan otak kita timbang-timbang mana yang lebih berkualitas di antara mereka berdasarkan hati nurani kita. Syukur-syukur kalau kita untuk memilih itu menggunakan sholat istikharah, ya. Sholat istikharah, agar kita tidak salah pilih, ya. Agar kita tidak salah pilih. Minimal yang jadi pertimbangan kita adalah di antara 3 calon presiden itu kita seleksi yang paling bermanfaat untuk Islam, ya. Selama ini mereka kan ada yang jadi gubernur 2 orang, ada yang pernah jadi menteri. Di antara mereka itu waktu bertugas, siapa di antara ketiganya itu yang paling bermanfaat untuk Islam dan paling bermanfaat untuk umat Islam, dan siapa di antara mereka itu yang memperjuangkan Islam, ya. Nah, itu kita pilih, ya, dari situ. Minimal kalau tidak ada yang bagus di antara itu, kita pilih yang mudaratnya paling sedikit, ya. Yang mudaratnya paling sedikit untuk Islam. Dan kita disuruh berdoa oleh Nabi, doanya diabadikan oleh Nabi di hadis riwayat Bukhari. Nabi mengajari kita untuk berdoa, Allahumma inni a'udzubika min iramatis sibyan was-sufaha. Artinya, ya Allah, sungguh kami berlindung kepadamu dari pemimpin yang kekanak-kanakan dan pemimpin yang bodoh. Pemimpin yang kekanak-kanakan mengajarkan kepada kita bukan pemimpin yang kekanak-kanaan dan bukan pemimpin yang bodoh. Bodoh itu maksudnya apa? Kebijakannya tidak berpihak kepada rakyat. Kebijakannya tidak sampai dunia dan akhirat, ya. Hanya masalah dunia saja. Tidak mengajak orang untuk bertakwa, tidak mengajak orang untuk
selamat dari siksa api neraka, tidak mengajak orang untuk langsung surga, misalnya seperti itu. Kalau ada seorang pemimpin di antara tiga itu yang mengajak kita langsung surga, maka pasti itu yang harus kita pilih. Pasti itu yang harus kita pilih. Arahan dari Allah untuk memilih pemimpin itu setidaknya ada dua ya. Yang pertama, kepemimpinan yang paling sempurna adalah kepemimpinan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Di Quran surat Al-Ahzab ayat 21, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul itu suri teladan yang baik bagimu. Jadi apapun urusan dunia ini, bahkan untuk urusan akhirat, suri teladan kita itu adalah Nabi Muhammad ya. Ketika memilih pemimpin, maka pemimpin yang kita pilih yang akhlaknya mirip Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu sangat menjunjung tinggi akhlak yang mulia. Nabi itu lemah lembut. Nabi itu pemaaf. Nabi itu bisa menahan marah. Nabi itu kasih sayang kepada umatnya. Nabi itu sangat menyayangi orang miskin. Nah, mari di antara tiga calon itu kita pilih mana yang mendekati sifat-sifat Nabi ini. Di antara itu, kalau ada yang selama ini kita pertimbangkan dan sudah ada, maka kita tidak perlu ragu. Jangan ditukar dengan uang 100.000 dengan 150.000, apalagi cuma 20.000 gitu. Nah, mari kita pilih yang sesuai dengan akhlaknya Nabi tadi ya. Lalu yang kedua, takwa maksud saya. Karena apa? Karena pemimpin jadi teladan ya. Jadi teladan. Kalau pemimpinnya bertakwa, maka rakyatnya semoga bertakwa juga ya. Semoga bertakwa juga. Kalau pemimpinnya tidak bertakwa kepada Allah, maka jangan-jangan rakyatnya juga ikut tidak bertakwa. Dan apa jaminan Allah? Kalau pemimpinnya bertakwa, lalu diikuti rakyatnya bertakwa. Di Quran surat Al-A'raf ayat 96, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepadamu berkah dari langit dan dari bumi. Jadi ibu bapak saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kalau presidennya itu bertakwa, lalu diikuti oleh rakyatnya bertakwa, maka jaminan Allah di Quran surat Al-A'raf tadi ayat ke-96, Allah akan memberi rezeki dari apa? Dari langit dan dari bumi. Dan Allah membuat rezeki itu menjadi barokah, menjadi barokah. Maka dapat dijamin bahwa kalau presidennya bertakwa, rakyatnya ikut bertakwa, maka negara itu pasti adil dan makmur. Pasti adil dan makmur. Jadi ibu bapak, saudara-saudara, dari uraian yang tadi kami sampaikan itu, yang kita pilih itu satu, yang menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas, etika, akhlak atau adab ya. Jadi yang betul-betul menjunjung tinggi itu ya. Pasti ada di antara itu, di antara tiga itu yang terbaik ya. Memang tidak mungkin sama dengan Nabi, enggak mungkin ya. Sama dengan Nabi tidak mungkin, tapi pasti ada yang terbaik di antara itu ya. Di antara itu. Yang kedua, yang bisa memperbaiki dan menjaga akhlak, moralitas dan etika dalam kehidupan bermasyarakat. Kalau pemimpinnya beretika, kalau pemimpinnya berakhlak, maka insya Allah rakyatnya juga beretika.
rakyatnya juga berakhlak. Kalau pemimpinnya jujur, maka pastilah insya Allah rakyatnya akan jujur. Kalau pemimpinnya nggak jujur, pemimpinnya nggak tegas, maka rakyatnya juga ikut-ikutan tidak tegas. Pasti seperti itu. Bagaimana Nabi ketika dilobi oleh salah seorang sahabat yang disayang oleh Nabi, yaitu Usamah bin Zaid, karena saat itu ada seorang bangsawan wanita yang mencuri, lalu hukum Islam kalau ada yang mencuri itu dipotong tangan. Karena Usamah itu sangat disayang oleh Nabi, maka orang-orang saat itu mendekati Usamah agar melobi Nabi. Agar apa? Agar Usamah itu melobi Nabi sehingga wanita tadi itu selamat dari hukum potong tangan. Maka mendengar ucapan Usamah yang menghendaki agar wanita itu tidak dipotong tangan, maka Nabi berdiri dengan muka yang merah dan marah besar. Nabi lalu bersabda, ketahuilah olehmu bahwa bangsa terdahulu itu hancur gara-gara hukum yang tidak tegak, ya. Gara-gara hukum yang tidak jalan. Lalu Nabi bersumpah, Nabi itu tidak pernah bohong, ya. Tapi dalam hal ini Nabi bersumpah untuk menegaskan kepada orang-orang bahwa yang disampaikannya itu betul-betul serius. Nabi bersumpah, demi Allah, andaikan Fatimah putri Muhammad mencuri, maka aku sendiri akan memotong tangannya. Mendengar ketegasan Nabi seperti itu, sahabat semuanya mundur, ya. Sahabat semuanya mundur, tidak berani lagi melobi Nabi. Bayangkan kalau presidennya itu bilang, misalnya apa? Andaikan anak saya yang korupsi, maka pastilah akan saya hukum. Tentu apa? Rakyatnya, pejabatnya tidak mungkin korupsi, ya. Tidak mungkin korupsi. Maka itu pemimpin yang seperti ini yang kita pilih nantinya. Lalu yang kita pilih nanti adalah yang mampu mengajak umat atau rakyat dan bangsa untuk bertakwa kepada Allah. Dan kita jangan lupakan yang selama ini beredar di grup-grup WhatsApp itu, yaitu dari Imam Al-Hakim. Di situ beredar kalimat yang insya Allah sudah kita hafal. Ini juga bisa kita jadikan pedoman untuk memilih pemimpin. Jika ada calon pemimpin yang lebih baik agamanya dan akhlaknya, lalu kalian memilih yang lebih buruk daripadanya, berarti kalian telah berkhianat kepada Allah, Rasulullah dan umat. Rasulullah dan umat. Jadi mari kita betul-betul kedepankan, ya, masalah akhlak, masalah agamanya, ya, masalah agamanya. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam ini. Segala yang baik dan benar semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Semoga Allah mentakdirkan bagi kita seorang presiden yang baik menurut Allah. Kalau baik menurut Allah, pasti baik bagi manusia. Amin amin ya rabbal alamin. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.